Halo guys, aku mau tanya nih. Kalau kamu hanya diberikan dua pilihan antara menyelam lautan dalam atau jatuh dari ketinggian, mana yang kamu pilih? Sama-sama ngerinya ya. Tapi kalau kamu tanya aku bakalan pilih jatuh dari ketinggian. Kenapa? Karena laut itu terlalu luas, gelap, dan membuatku tidak bisa bernafas lega. Aku juga tidak bisa berenang sih. Bagaimana nggak mengerikan jika 70% permukaan bumi diselimuti oleh lautan yang gelap dan penuh misteri. Patah saja para peneliti masih belum bisa sepenuhnya mampu menjawab misteri dengan meneliti penduduk lautan karena sulit terjamah manusia. Bayangkan saja kamu menyelam di Palong Mariana yang dinobatkan sebagai palong terdalam di dunia. Bagaimana rasanya ya? Tentu gelap, dingin, dan tekanan air yang dahsyat. Bisa-bisa hanya tinggal nama saja saat kita kembali ke permukaan. Ngeri! Nomor 1. Headset fish. Ikan yang kalau dilihat mirip dengan Dory, temannya Nemo dalam film Finding Nemo, tetapi versi gelapnya ini biasanya hidup di kedalaman 1524 meter. Sekalipun dia tinggal di zona yang cukup gelap, dia tetap mampu melihat sekitar dan menghindar dari predatornya melalui bantuan bioluminesensi yang berasal dari bakteri bercahaya yang mampu membuatnya menyala. Ikan ini mempunyai panjang rata-rata 2,8 cm dan mampu mencapai ukuran terbesarnya yakni 12 cm. Tapi jangan salah, ia hanya mampu ditemukan di daerah samudera besar seperti Pasifik, Atlantik, dan Hindia. Bisa dibayangkan dong bagaimana kamu mencari ikan dengan ukuran yang terbilang kecil di samudera yang luas dan gelap. Nomor 2. Blobfish. Blobfish dinobatkan sebagai ikan terjelek di dunia. Bagaimana tidak? Ia selalu menampilkan raut muka yang cemberut dengan hidung super besar yang hampir menutupi bagian atas mulutnya. Ikan yang seperti jelly dengan tulang yang sedikit ini biasanya tinggal di kedalaman 9.200 kaki dengan tekanan sebesar 80 kali lipat permukaan laut. Wow, keren! Uniknya lagi, dia hanya dapat ditemukan di daerah perairan Australia, Selandia Baru, dan Tasmania. Ikan berwarna pink seperti kulit bayi ini memakan apapun yang cocok di mulutnya, seperti bulu babi dan moluska. Ketika diangkat ke permukaan, ikan jeli ini tidak berdaya dan benar-benar lembek loh. Bisa kebayang bukan betapa kenyalnya dia? Nomor 3. Pacific Viperfish. Kalau diingat-ingat kembali, ikan ini mempunyai bentuk yang hampir mirip dengan ikan teri. Ikan yang berukuran sepanjang kelingking bayi yang biasanya digunakan sebagai campuran masakan orang Indonesia. Namun, kamu jangan salah. Ikan ini tidak sekecil itu ya. Ia mampu mencapai panjang hingga 2 meter. Wow! Ikan yang dicap sebagai predator ganas ini hidup di kedalaman 1.000 sampai 4.000 meter dengan suhu rata-rata 4 derajat Celcius. Ketika siang hari, ia akan berenang ke kedalaman 200 sampai 5.000 meter di bawah permukaan laut. Namun, ketika malam, ia akan berenang ke kedalaman yang lebih dangkal sekitar 200 meter di bawah permukaan laut. Bisa dilihat dari bentuk fisiknya, yang menyeramkan ini ia mampu mengoyak mangsanya melalui taring yang panjang. Pada rahangnya juga didesain mempunyai engsel yang ditunjukkan untuk memudahkan melahap ikan dengan ukuran yang lebih besar daripada besar mulutnya. Tidak hanya itu, ia juga mampu berenang dengan kecepatan super tinggi dan menabrak sang mangsa hingga mangsanya terkuai lemas. Wow, mengerikan juga ya. Nomor 4. Bobbitt worm atau cacing bobit. Kalau dilihat dari namanya, cacing ini mempunyai nama yang menggemaskan bukan? Eits, jangan salah. Nama yang dimiliki ini tidak semenggemaskan kenyataannya. Bagaimana tidak? Ia kerap menenggelamkan tubuhnya di dalam dasar laut. Kemudian ketika ada mangsa melintasi tubuh yang tenggelam tersebut, tanpa basa-basi langsung dihap loh. Dimangsalah dia dengan digigit dan diseret ke dalam tanah tempat ia menenggelamkan diri tersebut. Cacing ini mempunyai tubuh yang berluas-luas dan ia juga tidak mempunyai kaki. Namun mempunyai rambut getar yang mampu membuatnya bergerak ke dalam pasir laut dan berenang dengan leluasa.
Hati-hati ya ketika kamu menemui cacing seperti ini, langsung lari. Nomor 5. Anglerfish. Anglerfish kerap disebut sebagai ikan pemancing. Ia disebut sebagai pemancing karena memang ketika akan memangsa-mangsanya, ia menggunakan bagian menonjol pada kepalanya yang berbentuk seperti kail pancing dengan cahaya. Ikan ini menghabiskan hidupnya di kedalaman keruh Samudra Atlantik dan Antartika dengan kedalaman mencapai 1474 meter. Ikan ini mampu mengeluarkan cahaya bioluminesensi yang berasal dari jutaan bakteri bercahaya yang menempel. Mulutnya yang besar dengan rahang yang kuat bergigi tajam mengarah ke dalam membuat mangsa yang dilahapnya dengan mudah. Mengerikan sekali bukan jika kita bertemu ikan jenis ini secara tiba-tiba? Bisa-bisa kaki kita bisa dilahap. Nomor 6. Barrel Eye Fish. Cahaya matahari tidak dapat menembus sampai ke dasar laut. Banyak ikan yang berevolusi agar tetap dapat melihat di dasar laut. Salah satunya adalah ikan barrel eye. Ikan yang unik ini beradaptasi dengan cara memanfaatkan kepalanya yang transparan, lalu ditambah dengan fitur matanya yang berwarna hijau untuk melihat ke atas dan membantunya mencari makanan. Kalau kamu perhatikan baik-baik, mata ikan barrel eye terletak di tengah-tengah kepalanya. Bulatan di dekat mulut ikan yang terlihat seperti mata tersebut adalah organ yang membantunya bernafas. Wow, menakjubkan bukan? Nomor 7. Box Jellyfish. Ubur-ubur ini bagikan lampu tidur kita yang menenangkan bukan? Tapi jangan salah. Ubur-ubur cantik ini ternyata mampu mengeluarkan racun yang dapat mengakibatkan kematian loh. Ubur-ubur kotak berenang dengan kecepatan 1,5 hingga 2 meter per detik. Cepat sekali bukan? Mengejutkannya lagi, ubur-ubur ini dapat membunuh manusia dalam 2 hingga 5 menit. Itu sebabnya ia adalah salah satu makhluk laut yang paling berbahaya. Yakin mau menyelam ke laut dalam? Nomor 8. Frill shark atau hiu berjumbai. Pasti saat kamu pertama kali melihat hiu jenis ini, kamu meragukan apakah ia benar-benar hiu atau ikan belut ya? Tapi ini benar-benar hiu kawan. Hiu berjumbai ini kerap dianggap sebagai fosil hidup loh. Hal ini dikarenakan sifat fisiknya yang primitif, berbentuk anguilliform atau seperti belut, dan warnanya coklat tua. Hiu ini juga mempunyai panjang mencapai 2 meter. Ia biasanya hidup di Samudra Atlantik dan Pasifik. Makanan kesukaan hiu jenis ini adalah cumi-cumi, siput laut, dan ikan bertulang. Serasa menjelajahi masa purba ya. Nomor 9. Fangtooth Fish. Ikan ini mempunyai taring panjang dan dapat melukai hanya dengan sekali gigit saja. Ia biasanya ditemukan dalam kedalaman 5.000 meter di bawah permukaan air laut. Maka tak heran ia dinobatkan sebagai predator pada laut terdalam di dunia. Pada siang hari ia bermigrasi di perairan yang lebih dalam. Lalu pada malamnya ia berpindah ke area yang lebih dangkal untuk mencari makan. Akan tetapi, hewan ini tidak cukup melukai manusia karena ukurannya yang terbilang kecil, yakni dengan ukuran terpanjang mencapai 17 cm saja. Nomor 10. Dumbo Octopus. Yang terpikirkan olehku ketika pertama kali mendengar Dumbo pada nama gurita ini yakni akan berukuran besar. Namun, ternyata Dumbo di sini dimaknai sebagai gajah. Hal ini dikarenakan bagian tubuh gurita ada yang menyerupai telinga gajah yang terletak pada bagian samping kepalanya. Gurita ini mempunyai panjang rata-rata 1 kaki dan uniknya, gurita pada umumnya akan mengeluarkan tinta ketika ia merasa terancam, namun tidak dengan gurita ini. Ia tidak dapat mengeluarkan tinta. Itu dia sederet nama-nama ikan yang jarang ditemui dan berada di laut dalam. Menurutmu, mana makhluk yang paling mengerikan yang pernah kamu tahu? Komen di bawah ya. Bye-bye.